Nah, sobat mancing, video kali ini kita akan sedikit membahas ya, karena untuk saat ini cara mancing pemancing yang di Saguling ataupun dimanapun ya, khususnya di Saguling, eh, kalau kita lihat banyak cara atau trik-trik mancing ini yang bermunculan ya, yang bermunculan. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk malam hari ini ya, di sela-sela waktu senggang kita sharing, kita ngobrol lagi ya. Untuk saat ini saya melihat baru tiga kriteria atau tiga macam yang terlihat. Selebihnya mungkin saya belum lihat ya. Kalaupun ada juga bisa sharing sobat mancing semua di kolom komentar saya terkait yang ketiga ini. Untuk saat ini mancing itu berbagai macam cara ya, entah itu ikannya susah dipancing alasannya ya, entah itu ikut-ikutan, dan yang menciptakan trik-trik mancing seperti ini juga saya tidak terlalu paham ya, tidak terlalu begitu tahu gitu kan, siapa yang menciptakan trik mancing yang seperti ini ya. Tapi ya kita bebas sesuai selera dan sesuai kebiasaan masing-masing. Hanya ini cuma pembahasan saja. Barangkali belum ada yang tahu ya, kenapa sih mancingnya seperti ini gitu. Mancingnya siapa yang awal mula yang menciptakan. Nah, kita akan bahas terkait masalah tiga trik mancing ini ya. Dan mendapatkan ikannya juga beragam ya, berbeda-beda, maksudnya jadi cara nyangutnya, cara dapatnya ikan juga eh, berbeda-beda sesuai dengan trik yang dipakai ya. Jadi trik mancing yang akan kita bahas malam hari ini apa saja, kita saksikan eh, videonya berikut ini ya. Pemancing Cirata Jatiluhur ataupun Saguling dengan susahnya kita memancing ya, susah mendapatkan ikan, muncullah beberapa trik mancing yang dibuat sang pemancing ini. Di antaranya untuk saat ini ya, ada beberapa media umpan lumut, cacing atau geleng yang masih bertahan, masih dipakai sesuai awal mula kita mancing ya. Ini masih dipakai sampai saat ini. Nah, kemudian juga pemancing sendiri menciptakan umpan yang kedua, yaitu cotton bud ya. Menciptakan cotton bud sehingga ikan bisa didapat dengan mudah ya. Dan ini juga perlu trik-trik mancing yang memang mesti dipelajari untuk pemula ya. Untuk pemula supaya kita tidak terlalu dizong ya mancing di Saguling ini. Oke sobat, lanjut yang ketiga, ada trik mancing, yaitu yang ketiga ini trik mancing secara umpan polosan ya. Dalam artian kaya tidak memakai umpan, ini hanya mengandalkan bandul saja, bandul yang berkumpul dengan kaya tersebut, sehingga ada kesempatan tersedot atau termakan oleh ikan nila itu sendiri. Oke sobat mancing, kita akan bahas dulu trik mancing yang pertama ya. Jadi trik mancing yang pertama itu
adalah umum ya, umum karena trik ini awal mula pemancing ya, entah itu di Jatiluhur, Cirata ataupun di Saguling. Ini normal. Yang pertama itu mancing biasa ya, pakai umpan. Pakai umpan yaitu lumut, atau umpan geleng, atau umpan cacing dan lain sebagainya. Ini awal mula pemancing terjun ya, entah itu di Jatiluhur atau Cirata. Nah, awalnya yang pakai umpan normal ini normal-normal saja karena mungkin ikannya tidak terlalu susah ya untuk didapat. Kalaupun ada racikan-racikan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan ada campuran-campuran yang selalu dipakai oleh pemancing ya. Apalagi kalau bukan esen ya, itu aroma-aroma yang pemikat ikan kalau sekarang. Kalau dulu aroma-aroma pemikat ikan itu hanya awal mula ya, alami saja. Seperti umpan lumut hanya campurannya ya seperti daun pandan, walang dan seperti itulah dan sebagainya. Kemudian juga untuk umpan geleng awal mula untuk aroma ya normal-normal saja seperti tambahan telur, kemudian kroto ya tanpa esen. Nah, dulu seperti cacing pun ada tambahan gitu kan. Awal mula ikan lagi inilah ikannya nggak terlalu susah didapat ya di Jatiluhur, di Cirata. Seperti teman saya dulu racikan untuk apa namanya cacing itu hanya ditambah dengan udang ya, udang larong ya. Jadi ditaburi si cacingnya itu ditaburi oleh si udang larong itu, sehingga dinamakanlah dulu ya teman saya itu cacing crispy ya. Ini dan sangutannya pun juga lumayan gitu kalau dulu ya. Kalau sekarang sih kurang tahu, belum dicoba lagi ya. Itu umpan yang memang normal awal mula pemancing ya, tidak terlalu susah mendapatkan ikan, dan sangutan pun juga ikannya galak-galak. Oke ya, jadi itu yang pertama, dan sampai saat ini masih dipakai seperti itu. Nah, sobat mancing, yang kedua kita akan membahas mengenai umpan yang kedua ya. Umpan yang dipakai di Saguling ataupun di Cirata atau Jatiluhur, dan juga ya, saya juga kurang begitu tahu ya kalau umpan ini jalan atau tidak ya untuk di Jatiluhur. Kalau di Saguling jelas ini jalan ya umpan ini. Yang kedua kita bahas masalah umpan yang diciptakan oleh pemancing itu cotton bud ya. Nah, bisa kita lihat rangkaian umpan cotton bud ini ya seperti ini. Dan cara nyangutnya juga berbeda dengan umpan biasa ya. Umpan biasa. Jadi cara nyangkutnya seperti ini. Nah, yang menciptakan umpan cotton bud ini ya saya juga tidak terlalu tahu ya siapa yang menciptakan sehingga bisa menjadi booming gitu kan. Bahkan juga sampai saat ini peminatnya cukup banyak ya, peminatnya cukup banyak, dan termasuk saya juga pakai cotton bud ya, pakai cotton bud. Karena kenapa? Nyangutnya ya kalau sudah dimakan sih enak lah gitu kan. Ikannya itu langsung gitu kan, jadi tidak sedikit-sedikit kalau dimakan gitu kalau cotton bud itu. Jadi langsung menukik kalau sudah dimakan. Tetapi hasilnya memang jauh berbeda ya, memang jauh berbeda dengan
umpan-umpan yang normal. Jadi ada yang newel, ada yang istilahnya jadi tidak termakan, hanya terkait oleh badannya saja. Nah, untuk umpan kanton bat sendiri ya, barangkali ini bukan mengajari, sesuai pengalaman dan sharing saya dengan yang sudah biasa ya pakai cotton bud ini. Jika mau terjun ke cotton bud ini ya memang ada trik sendiri ya. Trik sendiri itu kan hanya mengandalkan apa namanya, umpan yang mirip-mirip dengan beras menir ya, mirip-mirip dengan beras menir. Nah, kita juga menempatkan kenceh tersebut, menempatkan umpan tersebut harus di sekitaran menir yang kita tabur gitu. Jadi barangkali baru mau terjun ke cotton bud ya, jadi jangan melampaui batas atau jangan melewati taburan yang kita tabur itu menir itu. Jadi itu kan sedikit apa namanya, yang namanya cotton bud itu untuk mengelabui gitu kan, untuk menipu ikan sih sebenarnya, beras menjadi cotton bud gitu. Jadi dimana kita tabur, disitulah si kenceh cotton bud harus berada. Itu yang tepat ya untuk trik mancing secara cotton bud tersebut ya. Yang ketiga ada yang namanya trik mancing ya. Trik mancing yang disebut tanpa umpan, atau bisa dibilang polosan, atau bisa dibilang mancing debus ya. Mancing debus ini seperti apa sih? Nah, ini videonya bisa disimak ya. Alhamdulillah nong, ayah nong, ayah tadi nong. Nah, sobat mancing, kalau kita membahas masalah mancing tanpa umpan ya, atau bisa dibilang polosan, ini mungkin hanya orang-orang tertentu yang sudah mahir ya, yang sudah biasa dari mulai bikin rangkaian kenceh gitu kan, kemudian juga besaran nomor kail tersebut juga harus diperhitungkan ya, minimal kailnya ya 13 lah, nomor 13. Kenapa? Nah, untuk mancing ikan secara polosan gitu kan, tanpa umpan ini harus kita harus sedikit jeli ya, lebih jeli lagi dari cotton bud. Kenapa? Ini hanya mengandalkan bandul ya, hanya mengandalkan bandul. Dengan bandulnya juga tidak sembarangan kalau saya pikir ya, kalau saya lihat, walaupun saya belum pernah mencoba ya mancing polosan ini. Saya belum pernah mencoba, tetapi kalau saya perhatikan, kenapa sih polosan itu ikannya besar-besar dapatnya, jarang yang kecil gitu kan. Nah, ternyata ada banyak trik yang memang saya lihat mancing polosan itu kitanya harus punya esen yang bagus ya. Jadi hanya mengandalkan bandul dan esen saja kalau mancing polosan. Nah, kenapa bisa dimakan sih kail yang tanpa umpan gitu kan? Nah, bisa diperhatikan ya, apa namanya, kita pelajari ternyata polosan bisa dimakan itu
eh, makannya bukan makan kaya sebenarnya untuk mancing polosan itu ya, hanya memakan bandul yang berkumpul ya, yang berkumpul di dasaran tanah ya, di bawah air. Nah, ini benar-benar harus tepat, si kaili tersebut harus berada di kumpulan si bandul tersebut. Itu trik yang memang saya pelajari ya untuk mancing polosan ini. Sehingga ketika ikan memakan bandul, si kaili tersebut akan tersedot gitu kan, tersedot ikut termakan oleh si ikan tersebut. Jadi apa namanya, untuk mancing polosan itu ya memang harus benar-benar ya, benar-benar jeli ya gitu kan, benar-benar jeli. Jadi cara nyangutnya juga sangat berbeda dengan umpan-umpan yang biasa. Nah, sobat mancing, mungkin itu aja apa namanya, pembahasan video saya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya apapun trik yang kita pakai ya, mau normal gitu kan, pakai umpan, lumut, cacing dan lain sebagainya, mau cotton bud, mau polosan juga, tergantung selera masing-masing, mana yang lebih dominan kepada kecocokan kita gitu kan, kemahiran kita masing-masing di dalam mancing ya. Nah, kembali lagi apa namanya, mudah-mudahan video ini menjadi apa namanya, menjadi pembahasan yang memang bermanfaat. Sekali lagi bermanfaat untuk rekan-rekan yang belum tahu gitu kan, trik mancing di seguling ini seperti apa sih harusnya gitu kan. Nah, kita ikut yang memang sudah terbiasa di saguling itu, yang tahu spot, kemudian kebiasaannya seperti apa, kita ikuti supaya apa namanya, ada hasil gitu kan mancing di seguling ini. Sekian dulu video yang saya bikin ini, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Kita bebas mancing pakai trik apa saja, yang terpenting kita tidak saling merugikan ya. Mancing di lapak itu kan, silakan di like, komen dan subscribe-nya ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk rekan-rekan semua. Terpenting kita sharing, saling bermanfaat, ambil manfaatnya, buang yang tidak bermanfaatnya. Terima kasih sobat mancing. Saya doakan selalu sehat ya, panjang umur dan banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.